He's coming soon. Apa kabarnya? Anak Nuha, kita itu ya, kita sangat istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya menyampaikan daftar Elohim yang saya beri judul yaitu sesak. Artinya adalah seduluran saklawase atau sesak, Saudara. Saya singkat. Nah, seduluran saklawase itu kalau diterjemahkan artinya persaudaraan selamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat, yang diluncurkan pada bulan Februari tahun 2004 per September 2012. Facebook memiliki lebih dari 1 miliar waktu itu. Sekarang jelas pasti sudah lebih dari 2-3 miliar, Saudara. Ya, pengguna aktif, ini maksudnya yang aktif, Saudara. Lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam. Artinya Facebook itu bisa dipakai dimanapun. Nah, Saudara, kenapa saya berikan judul itu seduluran saklawase atau persahabatan selamanya? Karena kalau dulu, Saudara, kita ini berkenalan, bersahabat dengan orang itu hanya saat kita bisa ketemu. Artinya kalau kita berketemu, kita kenalan, kita salaman, kita ngobrol, kita sering main bareng, itu bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, Saudara, bisa menjadi sedulur, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi untuk sekarang ini, untuk menjadi saudara, untuk menjadi sahabat, untuk menjadi teman, tidak harus ketemu. Kita cukup dengan Facebook, Saudara, dengan media sosial, kita sudah bisa berkenalan dengan siapapun, dimanapun, bahkan kapanpun, Saudara. Kita belum berjumpa dengan orang, kita belum bersalaman dengan temannya atau orang lain, tetapi kita sudah bisa berteman, Saudara. Inilah teknologi yang terjadi dengan kita sekarang. Nah, Saudara yang dikasihi, kita mungkin sering membaca tulisan, Saudara, yang tulisannya seduluran saklawase, entah itu melalui poster, mulai mobil ditempel di kendaraan, melalui stiker atau apapun. Sering kita melihat atau membaca tulisan itu. Memang tulisan itu dalam tulisan Jawa yang mengandung arti bahwa seduluran saklawase artinya persaudaraan atau persahabatan selamanya. Itu dalam komunitas atau dalam apapun. Nah, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika persaudaraan atau persahabatan selamanya, seharusnya ada beberapa hal yang kita akan bisa nikmati, Saudara. Kalau itu benar persaudaraan selamanya atau seduluran saklawase. Yang pertama adalah harus siap dan tetap sabar saat dikecewakan. Yang namanya persahabatan, seduluran itu enggak semuanya mulus terus baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya tidak selamanya itu pasti asik terus. Ada kalanya ada gesekan, ada kalanya ada perbedaan, ada kalanya ada pertentangan, ada kalanya malah ada perselisihan, Saudara. Oleh sebab itu yang pertama harus siap dan tetap sabar, Saudara, saat dikecewakan. Contoh, Saudara bersahabat, belum ketemu nih di Facebook. Kemudian saat di Facebook itu teman Saudara mungkin nunggah sesuatu yang membuat hati Saudara nggak nyaman. Karena mungkin tersinggung secara tidak sengaja, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Saudara harus tetap sabar. Bahkan kalau memang nggak suka ya jangan dibaca. Kalau tidak setuju jangan dilihat, Saudara. Inilah yang terjadi. Makanya harus siap dan tetap sabar saat dikecewakan. Yang kedua, sebaliknya berusaha untuk tidak mengecewakan orang lain. Seorang sahabat, seorang saudara harus berusaha supaya tidak membuat kecewa orang. Entah melalui tindakan, perkataan atau apapun. Artinya, Saudara, jangan pernah kita membuat kecewa sama orang. Apalagi melalui perkataan. Yang paling rawan itu perkataan. Misalnya perkataannya itu nyelekit,
Tahu ya nyelekit ya? Artinya suka menyinggung. Ya jangan dibiasakan hal itu. Oke, saya sekarang tidak melalui tulis perkataan, bisa melalui jari, melalui tangan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, misalnya nulis. Ya kalau nulis di media sosial hal-hal yang membangun, bukan yang menjatuhkan orang, apalagi menyakiti orang. Nah yang repot itu kalau punya masalah diunggah, saudara. Ditulis dengan sengaja supaya dibaca orang. Saya sudah sampaikan kepada saudara beberapa waktu lalu. Dulu zaman saya sekolah SMA belum ada HP, saudara. SMA, SMP. Orang kalau curhat itu pakainya buku diary, ya, buku diary, saudara. Ditulis hari ini saya dimarahi, hari ini saya putus, hari ini saya marah. Ditulis, saudara. Dan itu tidak boleh ada seorang pun yang membaca, bahkan diumpetin, bahkan orang tuanya pun nggak boleh sampai baca, saudara. Saudara, itu buku yang memang pribadi, saudara, privasi yang sendiri, saudara. Tetapi sekarang justru berbeda. Saat punya masalah justru diunggah, saudara, diunggah ke media sosial. Entah itu keluarga, entah itu pacar, entah pekerjaan, diunggah, saudara. Nah, tujuannya apa, saudara, diunggah? Nah, orang baca. Tetapi anehnya begitu dikomen orang marah. Nah harusnya kalau tidak mau dikomen jangan diunggah. Paham, saudara? Aibnya kita, kekurangannya kita jangan diumbar di media sosial. Sehingga kalau ada orang komen ya jangan tersinggung karena kita yang unggah, saudara. Inilah salah satunya. Oleh sebab itu sebaliknya berusaha untuk tidak mengecewakan orang. Mulai bahasanya yang baik. Saudara, saya sudah mengajarkan kepada Keilatul Yahweh. Siapapun yang mengirim, kecuali saya nggak buka Facebook atau apapun. Kalau WA orang bilang Bapak Yahweh memberkati atau Tuhan Yesus memberkati, mesti saya balas amin. Kecuali cukup bilang kalau saya ngirim renungan cukup ditulis amin, haleluya, saya nggak bikin balas. Tapi begitu ada kata Bapak yang berkati, mesti saya bilang amin. Kenapa? Karena orang mengirimkan berkat buat saya. Nah aneh itu kalau ada orang dalam berkomunikasi ini omongannya belum selesai, saudara. Belum, misalnya apapun belum selesai, wes tidak disambung. Sehingga orang penasaran, loh ini dibaca tapi kok nggak dibalas, betul nggak? Ini orang baca loh WA saya, ini kok nggak dibalas, saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk tidak mengecewakan orang. Ya. Yang ketiga, ada saat sahabat atau saudara kita ini membutuhkan. Nah, seorang saudara atau sahabat ada kalanya saling membutuhkan, saudara. Jadi, untuk supaya persahabatan atau persaudaraan selamanya itu bisa saling membutuhkan, saling menguatkan. Mungkin jarak bisa berbeda, saudara. Di sini dengan Jakarta, di sini dengan Australia, di sini dengan Amerika. Tetapi persahabatan bisa saling membutuhkan. Telepon kek, atau WA kek, atau SMS. Tolong dong bantu doa nih, anak saya sakit. Nah ini saling membutuhkan. Gantian mungkin kita dalam kondisi yang punya masalah, kita yang sakit, tolong bantu doa dong, saya lagi sakit. Ini saling membutuhkan, saudara. Artinya persahabatan itu akan terjalin dengan baik. Jangan berbeda, berbalik. Nah pas butuh kelihatan, waduh aku tolong bantu aku dalam kondisi kesusahan ini. Tapi setelah dibantu hilang. Jadi kayak kapal selam, saudara. Pas mau butuh naik, saudara. Tetapi nanti hilang lama, saudara. Sehingga ini kemana ya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah ini yang terjadi. Yang keempat, tidak egois atau menang sendiri, saudara. Nah seorang sahabat itu tidak egois dan menang sendiri. Saya sudah lihat banyak hal orang diskusi, bahkan orang yang intelek, berpendidikan dan sebagainya. Tetapi kebanyakan berbeda. Makanya kenapa kalau ada orang diskusi, dialog itu ada moderatornya, supaya ada yang ngatur. Kalau kamu tak kasih 5 menit, sini juga 5 menit. Tapi kebanyakan nggak adil, saudara. Makanya saudara bisa lihat kalau orang dialog atau diskusi di Facebook pengennya menang sendiri, nggak pernah mau mendengarkan, saudara. Nah ini namanya orang nggak mau mendengarkan, pengennya saya memberi terus tak kasih pengajaran ini, tapi tidak pernah mau menerima masukan dari orang lain, sehingga isinya egois. Nah seorang sahabat atau saudara itu tidak egois, saudara.
Tetapi saudara, saling mengerti, memahami, saling membutuhkan. Inilah yang terjadi. Kenapa kok bisa seperti itu, saudara? Yeshua HaMashiach memberikan contoh bahwa dia adalah sahabat sejati atau seduluran salawase dengan kita. Persaudaraan, bersahabat dengan kita sampai selama-lamanya. Itu adalah contoh yang diberikan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi sebenarnya Yeshua HaMashiach sendiri sudah mengajarkan bahwa kepada kita untuk kita memiliki persahabatan selamanya. Yang pertama, saudara, Yeshua HaMashiach selalu ada buat umatnya. Tapi kita belum tentu ada buat Tuhan kita. Betul gak? Ayo, kadang kita sibuk dengan waktunya kita sendiri. Kita sibuk dengan pekerjaan kita sendiri. Kita sibuk dengan kegiatan kita sendiri. Tetapi berbeda, Yeshua HaMashiach selalu ada buat kita. Di dalam kitab Yohanan pasal 14 ayat 18, demikian dapat Elohim. Lo etsof etkem yetomim avo alaihim. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku datang kepada kamu. Saudara perhatikan. Aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu. Artinya kita tidak dibiarkan sendirian. Aku tidak dibiarkan, kita tidak dibiarkan bergumul sendiri. Aku datang kepadamu, artinya saat kita dalam masalah, saat kita dalam pergumulan, kita datang kepada Yeshua dan Yeshua datang kepada kita. Oleh sebab itu di dalam kitab Matai pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Dikatakan marilah semua, berarti siapa saja dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi punya masalah, silahkan datang sama Yeshua. Kenapa harus datang kepada Yeshua? Karena Yeshua tidak membiarkan kita yatim piatu. Aku datang kepadamu, dan saat kita datang kepada Yeshua, Yeshua datang kepada kita, saudara. Nah ini yang pertama, Yeshua selalu ada buat kita. Tapi pertanyaannya, adakah kita bisa ada waktu buat Yeshua? Ada nggak kita waktu untuk menyenangkan hati Tuhan? Ada nggak waktu saat pagi saya menyapa, terima kasih engkau ya Yeshua, engkau sudah membuat kami pagi ini dengan bangun dengan kekuatan kesehatan. Atau saat mau tidur, Bapak saya mau istirahat, biarlah sepanjang malam saya tetap dalam hadirat-Mu. Nah, bisa nggak dalam perjalanan kita tetap memuliakan Tuhan, tetap mengandalkan Elohim? Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, Yeshua HaMashiach selalu menjadi berkat buat banyak orang. Seorang sahabat itu harus bisa menjadi berkat buat banyak orang. Perhatikan, Yeshua bisa menyembuhkan orang sakit, apapun sakitnya. Yeshua memberikan penghiburan saat orang mengalami kesusahan. Buktinya Miriam dan juga Marta dihibur dengan bangkitnya Elazar atau Lazarus. Yeshua memberikan kekuatan kepada Sakai saat dia merasa kecil, dia merasa membutuhkan Yeshua. Yeshua menyembuhkan segala macam penyakit, apapun penyakitnya. Kemudian Yeshua memberi makan, artinya menjadi berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeshua memberi berkat, menjadikan berkat. Apa yang ada padamu? Coba, Yeshua bisa memberi berkat, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan. Itu pun dari anak kecil. Coba bayangkan kalau anak kecil ini nggak rela diberikan, apakah bisa menjadi berkat? Tetapi apapun kalau di tangan Yeshua akan menjadi berkat. Makanya kalau kita menerima berkat, nomor 1 ucapan syukur dulu, terima kasih engkau sudah memberkati. Maka berkat yang saya terima ini akan menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, nah inilah yang semua waktu Yeshua menerima berkat dari anak kecil, dia mengucap syukur dan menjadi berkat, sehingga berkatnya berlimpah dan tidak pernah habis. Itulah yang terjadi. Di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-6, demikian dakwah Elohim. Hem yatsu wa afru baharim kesehem mefasrim et habsorah umatpim bakal makom. Dan setelah keluar mereka melintas ke desa-desa sambil menginjil dan menyembuhkan di mana-mana. Artinya di mana-mana menjadi berkat.
Jangan sampai di mana-mana malah menjadi masalah. Ini orang pindah ke sini bermasalah, ribut. Pindah ke sana bermasalah, pindah ke sana bermasalah. Nah ini terus kapan bisa damainya, saudara? Harusnya kita di mana tinggal kita bisa menjadi berkat. Amin. Saya di dunia maya pun, di Facebook, di Instagram, di Twitter, dimanapun saya tetap bisa menjadi berkat. Sahabat saya banyak, teman saya banyak. Amin. Bukan malah dimanapun. Ini saya punya teman ada beberapa. Ini ada masuk grupnya ini ngasih sesuatu, ribut. Pindah sini ngasih sesuatu. Orang komen apa dikomeni yang negatif. Jadi ini orang ini bukan menebar berkat, saudara. Padahal kitab suci yang disamakan namanya besorah, artinya Injil, artinya kabar baik. Ya kabar baik berikan dengan cara yang baik. Kalau orang nggak terima, ya jangan maksa. Orang nggak terima kok. Tugas kita hanya menyampaikan. Orang bisa terima juga karena Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, Yeshua HaMashiach menjadi sahabat buat kita semua. Bukan hanya menjadi berkat, tetapi menjadi sahabat. Orang sahabat bisa mendengar kalau kesah. Seorang sahabat mau menerima curhatan hati orang lain. Seorang sahabat ngerti dalam kondisi situasi apapun. Di dalam Injil Yohanes 15 ayat 15, demikian dapat Elohim, li osif mikro lachem avadim, ki ha efet eino yudea et asria as sof adina adonai, kerati lachem yedidim mipne, sehodaiti lachem et kol asar samaiti ma et afi. Yang artinya, saudara, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena seorang hamba tidak mengetahui apa tuannya melakukannya. Namun aku memanggil kamu sahabat, karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Nah, kita tidak dipanggil lagi oleh Yeshua hamba, saudara. Artinya tidak dipanggil hamba, tapi sahabat, levelnya dinaikkan. Bukan hamba. Nah, hamba berarti abdi, saudara. Tetapi Yeshua menganggap kita ini sahabat. Sahabat bisa saling sharing, curhat. Saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Matius pasal 6 dikatakan, jikalau kamu berdoa, ngapain, saudara? Masuklah kamarmu, tutuplah pintumu, berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi, dan Bapamu akan menjawab di tempat tersembunyi. Artinya kenapa, saudara? Kok berdoa saja, masuk kamar, tutup pintu? Kamar itu berbicara pribadi. Saya sama istri saya masuk kamar, ya urusan saya dengan istri saya. Orang lain nggak perlu tahu. Sama kalau saya masuk kamar dan pengen berdoa dengan Yeshua, dengan Bapa Yahweh, berarti saya ingin curhat secara pribadi. Amin. Ini seorang sahabat. Tuhan, saya pengen curhat secara pribadi. Masuklah kamarmu, tutup pintumu. Jadi nggak perlu dibuka di dunia yang lain, saudara. Sehingga saat dikomen marah, emosi. Tidak perlu, saudara. Dan ini sudah di mana-mana banyak hal yang seperti itu, saudara kasih Tuhan. Hari ini kita belajar seorang sahabat, saudara. Namun aku memanggil kamu sahabat karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu. Artinya rahasia yang Bapa Yahweh berikan. Berarti orang lain tidak diberikan rahasia itu. Kita yang menjadi sahabatnya. Kalau hambanya pasti nggak diberikan rahasianya. Tapi kalau sahabatnya bisa dikasihkan curhatan yang luar biasa. Yang terakhir, yang keempat, Yeshua HaMashiach rela berkorban untuk umatnya. Yeshua HaMashiach rela berkorban untuk keselamatan umatnya. Nah, seorang sahabat itu rela berkorban. Korban itu macam-macam. Bisa korban waktu, termasuk saudara saat ini datang, namanya korban waktu. Seharusnya bisa saya gunakan untuk orang yang lain. Apalagi kalau ibadah Sabat, mending saya kerja. Kalau saya punya toko, saya buka toko, wah bisnis saya banyak. Rela berkorban untuk waktu, rela berkorban untuk materi. Saya naik motor, beli bensin, saya memberikan persembahan, saya mengembalikan perpuluhan. Ini berkorban, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang sahabat rela berkorban. Jadi saudara, Yeshua HaMashiach rela berkorban untuk keselamatan umatnya. Apalagi kalau itu keselamatan nyawa. Makanya kalau seorang sahabat membelani tenanan, saudara, dia akan membelai luar biasa, saudara. Kenapa? Karena dia sahabat.
Saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam kitab Yohanes 15 ayat 13, Ein ahava gedola me ahavati sel hanoten et nafso beat yedidai, yang artinya tidak ada orang yang mempunyai kasih lebih besar daripada ini, yaitu seorang yang telah mempertaruhkan jiwanya demi sahabat-sahabatnya. Karena Yesus tidak menganggap kita lagi hamba, sahabat, makanya rela berkorban buat kita, saudara. Supaya banyak yang menjadi sahabatnya Yesus, mengorbankan diri, saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak kisah-kisah heroik yang luar biasa, saudara. Ada orang, kalau kita lihat cerita kisah di pahlawan nasional, ada orang yang rela mati. Saya dibunuh, mati, dikorbankan menjadi pahlawan, tetapi seluruhnya bisa diselamatkan. Banyak saya melihat kisah-kisah yang terjadi seperti itu. Sehingga saya mengorbankan diri saya, mati satu orang. Makanya ada istilah, kalau dulu zaman penjajahan tentara nasional, mati satu tumbuh 1000. Artinya saya gugur enggak apa-apa, tapi nanti generasi saya akan tumbuh 1000 orang yang seperti saya. Nah, ini orang mau berkorban, saudara. Tapi kalau berkorban saya saja hitung-hitungan, wah saya belum siap, saya belum ini, eman-eman, gimana mau berkorban buat sahabatnya. Nah, sekarang kita balik, kalau Yesus saja berkorban dirinya di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua, supaya kita bisa selamat dan masuk sama Yesus. Sekarang korban apa yang kita berikan untuk Yesus? Sudahkah kita korban waktu? Sudahkah kita taat setia kepada Yesus, menjadi sahabat yang luar biasa, seduluran selamanya, atau seduluran saklawase bersama Yesus, persaudaraan selamanya antara kita dengan Bapa Yahweh, kita dengan Yesus? Bisa nggak kita benar-benar selamanya? Atau justru kita meninggalkan Tuhan, menjauh, padahal orang bisa selamat hanya dengan darah Yesus Masias? Nah, kalau kita tidak ada darah Yesus Masias, mau selamat pakai apa? Kalau kita temui orang baik banyak, bahkan orang ateis pun yang tidak punya agama baik-baik, tapi keselamatan berbeda, saudara. Keselamatan di dalam Yesus Masias itu karena Yesus sudah membeli kita untuk menjadi miliknya. Oleh sebab itu kita bukan milik kita. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang di dalamku. Yang terakhir, saudara, seduluran saklawase kepada Elohim, kepada Abba Yahweh besar Yesus Masias, dan sesama dengan menjadi pelaku daftar Elohim. Kalau kita mau seduluran selamanya bersama dengan Abba Yahweh besar Yesus Masias, jadilah pelaku daftar Elohim. Di dalam kitab Yohanes 15 ayat 14 dikatakan, Yedidai atem im ta'asu et aser ani metsawe etkem, yang artinya kamu adalah sahabat-sahabatku jika kamu melakukan apa saja yang aku perintahkan kepadamu. Jadi kita akan disebut sahabat Yesus kalau Yesus menyampaikan daftarnya, kita menjadi pelakunya, bukan pendengarnya toh. Artinya, saudara, kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan perintahku. Apa perintahnya Yesus? Yesus mengajarkan wa ahafta et Yahweh Elohika bekal lafaka ubekal nafseka ubekal meodika. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, bukan setengah hati. Segenap jiwamu, bukan setengah jiwa. Dengan segenap kekuatan kita, artinya dengan sepenuh hati mengiring Tuhan. Yang kedua, wa ahafta lereeka kamuka, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bukti kita mengasihi Yahweh, kita juga mengasihi sesama manusia. Amin. Mengasihi, bukan malah bersahabat, baru kenal, entah pakai jari, pakai jempol, baru sebentar, berantem di Facebook, ketemu belum, emosi, sudah membuat dosa, keluar kata-kata negatif, keluar kata-kata kutuk, keluar kata-kata kotor, terus blokiran. Kapan bisa minta maaf sama mereka kalau kita sudah melemparkan hal negatif? Makanya saya nggak mau, saudara. Kalau di Facebook saya akan blokir orang, saya akan berhenti berteman dengan orang, saya akan unfriend orang kalau orangnya berpikir negatif. Lebih baik saya nggak punya teman. Saya mau berpikir yang baik seperti Yesus Masias. Belajarlah seperti Yesus Masias, karena Yesus Masias dimanapun Yesus berada selalu menjadi berkat. Yang tidak suka dengan Yesus hanya Satan.
Oleh sebab itu belajar seperti Yesus Masya. Oleh sebab itu mari kita semua satu dengan yang lain, seduluran saklawase di dalam Bapa Yahweh besem Yesus Masya. Sukses besar buat kita semua. Abah Yahweh besem Yesus Masya memberkati. Amin. Ya, kita ke keluarga kita masing-masing.